Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iftah alaina bi futuhil arifin wa ansur alaina ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil 'azim wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Alhamdulillah. Hadirin jamaah Jalsatul Arabiah, jamaah malam Rabu yang dirahmati oleh Allah. Para thalibul ilmi, para pencari ilmu, bukan pencari fakta ya, para pencari ilmu, para pencari keberkahan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang saya pula hormati wabil khusus wahibul fadilah Pemirsa Haji Dede Hidayatullah beserta keluarga, yaitu Pak Haji Sutisna beserta istri Haji Ahmadi, Ibu Haji Ahmadi, Pak Haji Hidayatullah beserta istri Ibu Haji Pak Daweja, dan seluruh keluarga Bapak Haji yang kita hormati dan Allah muliakan. Semoga beliau-beliau ada dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan mara bahaya dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bisa di tempat ini pun karena beliau. Kita bisa duduk manis ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, sehat, walafiat, panjang umur, istiqomah. Kita masih diberikan oleh Allah bernapas, masih bisa makan enak, masih bisa tidur nyenyak. Itu tiada lain tiada bukan karena nikmat dari Allah. Bahkan hal yang menurut kita mungkin itu hal paling buruk sekalipun, kalau terdengar kurang menyenangkan dan terhirup tercium baunya kurang begitu menyenangkan, yaitu kentut. Kenapa kentut itu termasuk adalah nikmat Allah? Padahal orang-orang kalau mendengarnya itu adalah sesuatu yang tidak begitu menyenangkan, bahkan bisa dikatakan aib ya. Maka benar kata para dokter, kentut itu sehat, tapi untuk adab no, ya adab no. Kalau kesehatan yes. Jadi kurang jelas. Satu. Kenapa itu termasuk salah satu nikmat? Kentut termasuk salah satu nikmat karena apa? Setiap makanan yang masuk ke lambung kita itu akan dicerna oleh lambung kita dengan asam lambung. Ketika makanan itu lambung tidak sanggup untuk mencerna, maka akan dilanjutkan ke usus. Nah, nanti ada makanan-makanan yang hanya bisa dicerna oleh usus, ya. Dan itu nanti akan menimbulkan gas-gas ketika pencernaan terjadi, maka akan keluar gas, dus, maka jadilah gelembung-gelembung angin.
dan gelembung-gelembung angin itu mendorong, ya, lama-lama nanti ke bawah, jadilah ada buangan gas spread gitu ya. Ada yang suaranya dut mungkin, beraneka ragam lah. Begitupun wanginya beda-beda ya. Ada aroma Sprite, Fanta, Coca-Cola mungkin. Itu adalah hal seperti itu saja adalah nikmat dari Allah Subhanahu. Karena kalau orang sudah tidak bisa itu, buang angin itu, wah, bisa jadi segera dilarikan ke rumah sakit. Jadi normalnya manusia itu adalah ya beberapa kali dalam sehari. Tapi kalau keseringan, bahkan hampir setiap menit bergerak, umpamanya buang angin 5 menit buang angin, nah itu berarti ada penyakit juga itu. Iya itu. Ya itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala banyak sekali, bahkan tidak bisa itu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sungguh sangatlah banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Ya. Selanjutnya adalah hal yang paling penting yang harus kita jaga di dalam diri kita, yaitu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang takwa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Innal muttaqina mafazan hadaiq wa a'naba. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa, mafazan, akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa itu? Takwa sudah tahu, takwa mah yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan. Perintah Allah yang paling penting tentulah adalah sholat 5 waktu. Kita harus selalu menjaganya. Karena kedudukan seseorang di mata Allah, di pandangan Allah itu bukan daripada kaya miskin, ya, pintar cerdasnya, tinggi pendeknya, tampan jeleknya, hitam putihnya, bukan. Tapi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala takwanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang itu semuanya. Allah hanya memandang hati dan ketakwaan kita. Maka inna akramakum indallahi atqakum, yang dipandang oleh Allah kemuliaan diri kita itu adalah ketakwaan. Selalu orang yang jika selalu menjaga ketakwaan kepada Allah, maka dia akan selamat, disukai oleh Allah. Menjauhi larangan-larangannya apa? Banyak larangan-larangannya. Kemaksiatan tentunya ya, kemaksiatan harus dijauhi. Apa tuh? Banyak ya. Cuci mata ya, yang dianggap cuci mata malah ngotorin mata. Apalagi sampai terlanjur seperti minuman keras, mabuk-mabukan, perjudian. Wah, judi itu sekarang mah di HP juga bisa itu. Jangan silih sangka deh. Perjudian, slot ya, segala macam sekarang banyak perjudian. Sama itu juga termasuk daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah kita menjauhinya. Dan sebelum itu ternyata di takwa itu agar betul-betul kita sempurna di dalam mencari takwa. Itu apa tadi? Yang pertama adalah kita harus membersihkan diri, membersihkan hati. Kata Bang Haji Roma Irama sudah disinggung tentang takwa itu. Karena kemuliaan takwa itu bukan hanya dimiliki orang kaya maupun miskin dan lain-lain, tapi orang siapapun bisa mendapatkan predikat atau pangkat ketakwaan kepada Allah. Makanya kata Bang Haji Roma itu, yang miskin jangan bersedih. Apa lagunya?
dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Itu. Lanjutin aja lagi. Takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi takwa itu tidak langsung harus dimulai diawali, karena tidak bisa, harus selalu membersihkan diri daripada dosa-dosa pertamanya itu. Agar kita betul menjadi orang takwa harus bersih dulu. Rumah juga harus bersih dulu, rapi dulu, baru nanti betul-betul takwa kepada Allah. Itu umpamanya kita itu sebuah rumah gitu. Dalam diri kita itu maka harus bersih dulu daripada dosa-dosa. Dengan cara apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu syaratnya tuh ada 5. Nah, agar kita diterima oleh Allah taubat kita itu, syarat taubat itu ada 5. Terus pernah disyairkan di dalam kitab Hidayatul Adqiya yang dikarang oleh ulama ya, dan diterjemahkan oleh Pangarsa wa ajengan Jaya. Kayak apa nih? Syarat tobat anu sohe aya 5. Itu lagu Sunda. Ada orang Sunda di sini ada ya? Tuh aja tuh orang Sunda. Siapa lagi ini? Pedri orang Sunda. Cumain orang Sunda kan? Iji lesotina dosa nuti payung, dua najamoal arek wangsul deui tilu rasa getir dina ati. Artinya begini, yang pertama syarat tobat itu adalah harus melepas dosa-dosa yang telah lalu, meninggalkan pokoknya sama sekali tidak mengulangi lagi, tidak melepaskan dosa. Yang umpamanya orang, saya sekarang mau melepaskan dari minuman keras pokoknya, tapi ini tanggung, umpamanya ini setengah botol lagi lumayan lah habiskan ya, berarti belum tobat itu, karena mau melanjutkan lagi. Pokoknya saya tidak mau merokok lagi umumnya, tapi rokok mah nggak haram sih ya, makruh saja gitu. Tapi umumnya dia mau tobat mau selesai rokok. Pokoknya saya nggak mau ngerokok lagi, tapi ditanggung setengah bungkus lagi, dihajar lagi gitu, kira belum tobat ya. Kayak tobat sambal, orang tobat sambal kan belum tobat kalau dia, pokoknya nggak mau lagi dan pedas banget. Besoknya tuh siang-siang ada seblak, lanjut lagi. Jadi taubat sambal mah nggak bener ya. Jadi taubat mengulangi. Tapi taubat yang sesungguhnya adalah yang betul-betul harus meninggalkan perbuatan dosa yang telah lalu sama sekali. Tidak ada pengulangan lagi. Yang kedua adalah nejamual balik deui. Yang kedua tidak mau mengulangi lagi. Pokoknya saya berjanji tidak akan mengulangi dosa yang telah lalu. Pokoknya sekarang saya tobat, pokoknya nggak akan berbuat seperti itu lagi, perbuatan kemaksiatan atau dosa. Yang ketiga adalah dia merasa menyesal dari apa yang telah dia lakukan. Itu tiga itu menyesal, berarti yang pertama meninggalkan dosa, yang kedua adalah dia tidak mengulanginya lagi, berjanji tidak mengulanginya lagi, dan yang ketiga adalah menyesal. Orang bisa tobat itu kalau menyesal. Tiba-tiba bunuh orang, ya Allah, saya pokoknya menyesal, sedih sekali, harus kenapa saya begini, kenapa saya berbuat begini, kenapa saya bunuh orang. Ya berarti dia ada rasa menyesal. Itu termasuk tobat.
Tapi kalau sampai udah bunuh orang, wah, malah senang saya kalau bunuh orang, wah itu berarti nggak ada taubat ya seperti itu. Malah senang saya kalau bunuh orang. Seperti anak buahnya itu siapa tuh? Agus. Apalagi itu bandar narkoba di Meksiko. Bandar narkoba di Meksiko itu punya anak buah yang sangat setia. Anak buahnya itu punya pacar, ceritanya punya pacar. Ya kalau orang luar mah nggak tahu hal haram lah, bukan orang Islam juga. Punya pacar, sangat dicintainya. Habis berhubungan intim sama pacarnya, ditelepon sama bos mafianya tuh, bos narkobanya tuh. Sekarang juga bunuh pacar kamu. Dibunuh kepalanya tuh. Setelah itu ditanya, bagaimana perasaanmu setelah kau membunuh pacarmu yang kau mencintai? Tidak menyesal sama sekali. Nah, itu nggak tahu artinya. Itu sudah sangat keras seperti hati itu. Kita makan, saya pernah ngobrol dengan orang yang sekarang udah almarhum, dulu membunuh PKI. Jadi PKI itu kan memang awalnya dia yang berbuat onar. Akhirnya setelah G30 SPKI ada surat lah dari Presiden Soekarno kepada Soeharto, yaitu Super Smart namanya, Super Smart, surat 11 Maret itu. Dan itu menjadi kekuatan untuk kekuatan besar di dalam militer. Perintah kuat daripada Soeharto untuk menumpas semua PKI. PKI itu dibunuh. Dan yang mirisnya lagi, orang yang bukan PKI udah ditulis aja nama PKI, bunuh nanti. Meskipun lagi sholat, nggak peduli. Lagi ibadah, lagi ngaji, lagi sholat. Bahkan ada yang sedang terawih, diburu sama pemburu itu, pembunuh PKI. Disangkanya tuh PKI. Pokoknya itu lagi terawih diambil, langsung digorok gitu. Dan mereka ketika membunuh itu nggak ada rasa menyesal. Tapi ada saya pernah ngobrol dengan yang pertama kali membunuh PKI gitu. Dan itu termasuk salah satu daripada relawan pembunuh PKI, katanya penumpas PKI. Pertama bunuh orang tuh, setelah bunuh orang itu ya suruh sembelih pakai golok. Dia itu setelah bunuh orang pada disuruh atasannya gitu, bunuh, gak berani saya bunuh. Akhirnya dia suruh membunuh, namanya Abah tuh, ya Abah, saya sebutkan lah, pokoknya Abah, awalnya Abah gitu. Akhirnya melaksanakan dia membunuh orang PKI, yang dikatanya PKI lah pokoknya, dikatakan itu perintah daripada Soeharto. Pertama kali membunuh itu selama 40 hari 40 malam gak bisa tidur. Karena saking apa? Menyesal, takut membunuh itu, takut dan menyesal. Nah, itu kalau orang masih bersih hatinya, masih lunak hatinya, membunuh orang itu sedih. Tapi ini mah nggak ada sedih, maka ketika itu berarti dia belum tobat dan sangat keras hatinya. Yang selanjutnya adalah jika dosanya, yang nomor 4, jika dosanya bersangkutan dengan hak-hak adami, sesama manusia, ngambil sandalnya, minjem barang nggak ada izinnya, namanya gasab tuh. Maka ketika mau tobat dikembaliin, ya. Gasab juga dosa. Gasab itu ngambil memakai barang tanpa izin, dikembali lagi ke tempat gasab. Itu tobatnya harus minta izin, nanti minta maaf saya habis memakai. Kalau kita ngambil tanpa itu nyuri, dosa, tobatnya harus dikembaliin. Jika barangnya sudah berkurang nilainya, maka harus diganti dengan yang baru. Jika barangnya sudah hilang, maka dibeli lagi dengan barang yang baru. Tapi jika barangnya masih utuh, sempurna, tidak ada kekurangan, kecacatan, maka dikembalikan lagi apa adanya. Itu taubat kita. Ketika kita
dosanya karena menyakiti dengan ucapan, maka harus menarik ucapan dan meminta maaf. Itu ya. Yang selanjutnya adalah 5 istighfar minta dihampurana ka Gusti Allah. Istighfar utama. Yang kelima syarat tobat itu adalah banyak istighfar. Rasulullah sehari tidak kurang dari 70. Padahal Rasulullah nggak ada dosa. Rasulullah maksum. Seorang nabi, semua nabi itu maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Akan tetapi beliau Rasulullah meskipun begitu tidak pernah tidak pernah kurang dari sehari itu 70 kali istighfar. Minimal astagfirullahaladzim gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kadang-kadang banyak dosa, lupa sama istighfar ya. Bahkan istighfar ini menjadi orang jika ingin dimudahkan urusannya dunia ataupun akhirat, banyaklah istighfar. Kalau sulit hidupnya, banyaklah istighfar. Ya. Seseorang datang kepada guru, seorang kiai lah, seorang ustaz. Dia mengeluhkan kehidupannya yang begitu banyak hutang. Kemudian merasa hidupnya tuh banyak beban, sedikit penghasilan tapi banyak kebutuhan, jadinya minus, jadilah banyak hutang. Akhirnya dicurhatkanlah kepada seorang kiai ustaz. Kemudian kata ustaznya tuh, diberi amalan, kamu dari mulai sekarang harus memperbanyak istighfar. Minimal paling sedikitnya adalah 1000 kali. Sampai kapan Ustaz? Ya sampai selesai permasalahan kamu. Akhirnya dijalankanlah. Orang itu setiap hari tidak kurang 1000 kali istighfar. Akhirnya lambat laun dia mulai berubah kehidupan. Karena apa? Kadang-kadang begini, kita itu ada kesalahan pola pikir yang tidak kita sadari, mindset hidup yang salah. Tapi ketika diberitahu orang lain tuh kita nggak nerima, nggak mau dan nggak merasa itu salah. Tapi ketika kita istighfari, mulai nanti akan terlihat, oh kenapa saya menjadi begini tuh ternyata begini. Jadi nanti akan ketahuan sendiri, sehingga nanti berubah pola pikir yang salah menjadi pola pikir yang benar. Mindset yang salah berubah menjadi mindset yang benar. Yang tadinya boros mulai sekarang menjadi lebih iri. Yang tadinya suka poya-poya, suka buang-buang uang, sekarang mah mulai ini ada kesalahan, jadi mulai diperbaiki. Yang tadinya kesalahan-kesalahannya mulai, itu harus dengan memperbanyak istighfar. Kalau nasihati nggak bisa, berarti harus istighfar banyak, nanti akan berubah pola pikirnya, cara hidupnya tuh. Nah akhirnya dengan sendirinya nanti akan berubah, nanti akan menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus, dan akan menjadi akhirnya orang itu ketika setiap hari baca istighfar, akhirnya hutang-hutangnya mulai terlunasi, ya, rezekinya akhirnya mulai berkah, banyak orang yang percaya, dan akhirnya bahkan bisa lebih banyak rezeki lah. Istighfar itu ya, astagfirullah, minimal itu astagfirullah. Banyak istighfar, ada istighfar Nabi Adam, Rabbana dzalama anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Itu ada istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada istighfarnya Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sampai selesai. Minimalnya itu astagfirullah. Ada al-adinnya lebih bagus. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan astagfirullah ini minta maaf sebetulnya ya. Mohon maaf ya Allah, ampuni saya, maafin saya. Dan di dalam menjalani kehidupan ternyata berumah tangga itu begitu ya. Tidak selamanya di dalam kehidupan rumah tangga itu kita sama istri itu ya baik, nyaman, gak ada keributan, ada aja. Dan nanti di sana harus ada istighfar yang harus dimiliki oleh kita di dalam kehidupan. Apa istighfarnya? Yaitu harus ketika kita berbuat salah, kita harus punya keberanian untuk meminta maaf gitu ya. Harus mengakui kalau salah, ya harus ngaku salah. Istighfarnya
diterapkan di dalam diri. Maka nanti ketika ada kekacauan di dalam rumah tangga, karena kita sama-sama masih awal dalam kehidupan rumah tangga, maka ketika ada salah satunya salah, maka yang salah seharusnya minta maaf. Tapi kadang-kadang ada istri yang salah pun dia gak mau minta maaf, maka tetap suaminya harus minta maaf. Dia harus mengalah lah, gak apa-apa. Nanti kalau udah minta maaf, nanti dia juga akan minta maaf, gitu ya. Maka di sini ketika orang sudah mudah sekali minta maaf, istighfar namanya itu yang diterapkan di dalam kehidupannya. Maaf, mudah sekali minta maaf, maka dia akan menjadi orang yang dimudahkan oleh Allah di dalam kehidupan, dan rumah tangganya akan diawetkan oleh Allah. Rumah tangga yang didasarkan dengan istighfar. Salah satu penjual roti, suatu kali ini ceritanya Imam Ahmad bin Hambal itu tiba-tiba saja, kenapa sekarang tiba-tiba ingin bepergian aja. Pokoknya nggak tahu ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Imam Ahmad bin Hambal ini salah satu imam madhab ya, kan ada Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, yang terakhir nih Imam Ahmad bin Hambal. Imam Abu Hanifah ini kurun pertama, yang kedua adalah Imam Malik bin Anas. Pernah bertemu ya antara Abu Hanifah, tapi tidak berguru langsung Imam Malik kepada Imam Abu Hanifah, cuman pemikirannya hampir sama, gitu ya, hampir berguru kepada guru yang sama. Tapi kalau Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik. Imam Malik itu punya murid namanya Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i ini punya murid nama Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal bukan nama. Imam Ahmad bin Hambal bukan nama. Abu Hanifah yang pertama tadi Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i punya murid namanya Ahmad bin Hambal. Nah, ini berarti mujtahid yang paling muda di antara keempat itu. Nah, Imam Ahmad bin Hambal itu sudah tua, umurnya sudah tua, antara 60 tahun ke atas. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal ini ingin, kenapa tidak ada hujan, tidak ada angin, pokoknya tiba-tiba ingin keluar rumah saja, ingin bepergian saja lah gitu, ingin rehlah gitu, ingin musafir lah gitu. Tiba-tiba berangkat lah ke suatu tempat sampai ke tempat lain, akhirnya tibalah di suatu masjid. Dan itu sudah menjelang maghrib. Akhirnya melaksanakan maghrib berjamaah di masjid sampai sholat isya. Setelah sholat isya akhirnya karena nggak tahu nih ada penginapan atau mana, nggak tahu jauh, akhirnya dia minta izin sama takmir masjid atau DKM-nya agar diperkenankan menginap di dalam masjid. Nggak boleh katanya, di sini bukan untuk tempat tidur. Nah, di sana penginapan. Kasar banget, padahal pada ulama besar tuh. Karena apa mereka kasar begitu? Tidak tahu. Jadi orang dulu itu nggak tahu, hanya dengar aja Imam Ahmad bin Hambal ulama besar, orang hebat, tapi wajahnya tuh nggak tahu, hanya dengar dari telinga ke orang-orang aja. Kalau sekarang kan ada website, oh ini siapa ulama besar siapa ya, Gus Baha, terus siapa Habib Umar pokoknya, terus siapa Agus pokoknya Samsudin. Jadi tahu sekarang tuh siapa aja kita tahu ya, presidennya semuanya tahu. Karena apa? Kita punya alat media ya, ada foto. Kalau zaman dulu nggak ada. Ulama itu dengarnya tuh dari telinga ke telinga, nggak tahu wajahnya, nggak tahu yang mana yang mana. Akhirnya takmir masjid itu, DKM itu berani saja, enggak boleh, di sini boleh untuk tidur, di luar. Baik kalau begitu saya di luar saja, di namanya apa itu, serambi ya, serambi masjid. Udah di serambi, enggak boleh di sini, enggak boleh. Pokoknya sama sekali enggak boleh. Semua sampai diusir, didorong sama DKM. Pokoknya di sini harus steril, gak ada yang tidur, bukan tempat tidur, tapi tempat ibadah. Bahkan sampai didorong sampai keluar dari masjid, dikunci itu dari dalam. Oh, insya Allah ulama besar didorong begitu. Akhirnya ada tukang roti itu pinggir masjid itu, aduh kasihan banget tuh orang. Hei bapak, syekh, ta'al, sini deh. Akhirnya Imam Ahmad nyamperlah karena dipanggil ya. Ada apa? Anda butuh tempat istirahat.
untuk tidur. Iya. Masuk aja di sini di tempat saya. Jangan ragu-ragu, anggap aja lah rumah sendiri, nggak apa-apa. Dari mana mau kemana gitu ditanya, gitu ya ditanya, ini ngobrol lah. Tanya silakan istirahat aja lah, kamu tidur silakan, di sana ada tempat tidur saya. Maaf ya tinggal ya. Iya silakan. Nggak jauh dari sana tuh penjual roti itu sedang bikin adonan tuh. Astagfirullah. Didengar sama imam. Setiap gerak tuh astagfirullah. Belokin roti astagfirullah, nyimpen ke oven astagfirullah. Pokoknya setiap gerakannya selalu baca istighfar. Kadang ada al-adifnya astagfirullahaladzim. Kadang ada istighfarnya doang astagfirullah. Ada imam nyamper. Saya boleh lihat di sini? Boleh silakan. Mau tahu nih caranya bikin roti gitu. Ya silakan. Tahu astagfirullah. Terus maaf Pak, Anda ini sejak kapan mengamalkan istighfar ini? Kemudian setiap gerakan kau selalu istighfar. Sejak kapan? Wah, saya sejak muda. Sejak muda, nggak tahu sejak tahun berapa, pokoknya sejak muda lah. Saya selalu setiap gerakan saya selalu baca istighfar. Itu amalan Bapak ya setiap hari. Pokoknya setiap gerakan, bukan amal. Setiap gerakan saya itu pasti saya baca istighfar. Terus apa padilahnya, manfaatnya untuk Bapak yang Bapak rasakan? Tidak ada yang pernah saya inginkan kecuali Allah kasih. Tidak pernah ada suatu keinginan di dalam hati saya kecuali akan Allah berikan. Semuanya Allah berikan, kecuali satu yang belum Allah berikan. Tuh. Ada yang belum Allah kasih? Ada. Saya ini ingin bertemu Imam Ahmad bin Hanbal katanya. Kaget Imam Ahmad bin Hanbal. Hanya dipeluk tah itu orang sama Imam Ahmad. Kaget, kenapa? Tiba-tiba meluk, saya Ahmad bin Hanbal, saya kata Imam Ahmad. Karena istighfarmu inilah yang menjadikan saya itu nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba mau kesini. Bahkan saya sampai diusir-usir sama takmir masjid itu. Ternyata akhirnya secara langsung ketemu karena istighfarnya orang itu menarik Imam Ahmad bin Hanbal. Nah itu pada intinya banyakin istighfar karena sangat besar sekali manfaat pahalanya dan menjadi pembersih daripada dosa-dosa kita, seperti alat pel ya yang ada di rumah itu, alat pel atau vakum daripada kotoran istighfar itu gitu. Kita ada aja kotoran hati, kotoran dosa, maka harus banyak istighfar gitu ya. Itu saja. Mari kita lanjutkan membaca Yasin dan dilanjutkan kepada istighfar. Sudah ada semuanya Yasinnya ada? Istighfarnya ada ya. Alhamdulillah. وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين والقربين والشهداء والصالحين وأن يعيد علينا من بركاتهم وأصحابهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع غيمنا برمزة ولكل رزق ورجع سبيلا وسبيلا المسجدين ومقلد في الدين والمن والشيخ أحمد عبد الحسن والشيخ والشيخ أحمد منصور وقامة الوسيم بسماع ثم على سيد الشعب القدير وسيد السيارة فحسن على السدير وسيد السيارة والعبد النقص بلي ثم إلى رب العالمين أولي والشهداء في البلاد الإندونيسية وصولهم كلهم وجميع قربتهم من جهل أبيهم وأمهم لهم الفاتحة.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع مؤسسي جميعة نهضة العلماء ورؤسائها والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين